Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QA Learning Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Di sini saya memiliki benda yang diletakkan pada bidang miring, kemudian terdapat gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apa saja gaya-gayanya? Yang pertama adalah gaya normal yang disimbolkan dengan N yang mengarah ke atas, kemudian gaya berat yang disimbolkan dengan W yang mengarah ke bawah. Setelah itu, gaya gesek kinetis yang disimbolkan dengan FK yang mengarah ke atas secara diagonal, kemudian gaya Fx yang mengarah ke bawah secara diagonal dengan rumus W sin theta. Setelah itu, gaya yang mengarah ke bawah yang diproyeksikan yaitu Fy dengan rumus W cos theta. Seperti itu. Di sini saya memiliki variabel-variabel, kemudian saya memiliki keterangan-keterangannya, dan saya juga memiliki satuan-satuan terkait dengan variabel tersebut. Yang pertama adalah Fx dan Fy merupakan gaya yang bekerja pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y dengan satuan Newton. W merupakan gaya berat yang mengarah ke bawah dengan satuan Newton. N adalah gaya normal dengan satuan Newton. Theta merupakan sudut yang terbentuk pada suatu bidang miring dengan satuan derajat. Fk merupakan gaya gesek kinetis dengan satuan Newton. Kemudian M adalah massa suatu benda dengan satuan kilogram. Kemudian A merupakan percepatan. Percepatan di sini adalah perubahan kecepatan yang diletakkan pada bidang miring ketika meluncur. Μk merupakan koefisien gesek kinetis. Karena dia koefisien, maka dia tidak memiliki satuan. Seperti itu. Oke, cukup mudah bukan? Gaya yang bekerja pada sumbu X berlaku hukum 2 Newton. Kenapa? Karena pada sumbu X, yaitu sumbu miring ini, benda melakukan kerja yaitu bergerak. Pada sumbu miring ini, sumbu X, dia memiliki percepatan karena semakin ke bawah suatu benda bergerak, maka percepatannya akan semakin tinggi terkait dengan gaya gravitasi. Untuk hukum 2 Newton berlaku sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F merupakan total gaya, yaitu Fx dikurang dengan Fk. Fx dikurang dengan Fk untuk sumbu X, seperti itu. Akan sama dengan M dikalikan dengan A. Jika saya memiliki gaya tambahan, yaitu ketika benda ditarik ke bawah, seperti ini, dengan gaya F, maka pada persamaan ini ditambahkan dengan F. Seperti itu. Kemudian, jika benda ini ditarik ke atas, maka F di sini akan berubah negatif, yaitu menjadi minus F. Seperti itu. Ya, jadi ada dua kemungkinan jika terdapat gaya yang ditambahkan pada benda itu, ditarik ke bawah maupun ditarik ke atas, seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kemudian kita jabarkan gaya-gayanya, di mana Fx memiliki rumus W sin theta, kemudian Fk gaya gesek kinetis memiliki rumus μk
dikalikan dengan N, di mana μk tadi adalah koefisien gesek kinetis, sedangkan N adalah gaya normal. Sama dengan M dikalikan dengan A. Jika terdapat gaya yang ditarik, maka F di sini, jika diketahui nilainya, maka bisa ditulis di sini, seperti itu. Jika dia tidak memiliki nilai atau ditanya untuk nilai F di sini, maka bisa kita hitung dengan persamaan ini dengan cara dipindah ruaskan, seperti itu. Kemudian, gaya yang bekerja pada sumbu Y berlaku hukum 1 Newton. Mengapa gaya pada sumbu Y berlaku hukum 1 Newton? Karena dia terkait dengan benda yang diam pada arah sumbu Y, seperti ini. Jadi tidak ada gaya yang bekerja ketika berada pada sumbu Y, karena benda bergerak hanya pada sumbu X, seperti itu. Jadi hukum 1 Newton memiliki persamaan sigma F sama dengan 0, atau total gaya sama dengan 0. Kemudian di sini kita tuliskan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y. Yang pertama adalah gaya normal yang mengarah ke atas. Kita tulis N seperti ini. Kemudian Fy yang bekerja ke bawah, yang bisa kita tulis di sini Fy, atau bisa langsung juga W cos theta akan sama dengan 0. Setelah itu bisa kita pindah ruaskan persamaannya supaya W cos theta tidak negatif, kita pindahkan ke kanan, jadi N sama dengan W cos theta, seperti itu. Untuk N di sini persamaannya ketika diperoleh suatu nilai untuk N ini, maka bisa digunakan di persamaan yang atas, seperti itu. Untuk mencari gaya yang ini maupun gaya gesek, seperti itu. Untuk W di sini kita memiliki rumus W sama dengan M kali G, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram, sedangkan G adalah gravitasi. Yang nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Biasanya kita menggunakan 10 agar lebih mudah dihitung. Oke. Seperti itu teman-teman untuk gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami kalian dengan baik sehingga dapat memudahkan kalian dalam belajar fisika. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Semoga ujian kalian memiliki nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.